Ya itu jelas. Karena targetnya saya ingin punya duit banyak, itu nggak jelas. Jadi ternak. Ya ternak semakin detail semakin baik. Ternak ukurannya berapa, lahannya berapa, jumlah ternaknya itu berapa ekor misalnya. Sapi 1000 sapi misalnya. Iya. Jadi jelas targetnya. Nah itu dia yang diterapkan oleh si Carlos itu. Carlos, ya bukan Carlos Tevez. Main bola. Chelsea kok. Nah, ini contoh ya, contoh apa yang dilakukan oleh si Carlos. Jadi apa yang dia lakukan ini adalah salah satu bentuk bagaimana mengimplementasikan sebuah perubahan di perusahaan dia. Di buku itu ada yang contohnya, coba dibaca. Ada kan ya? Nah, ceritanya singkat. Banyak contoh-contoh yang lain. Ini contoh salah satu ya. Contoh yang lain, pernah nonton Tim Andy? Iya. Kan banyak episode ya. Salah satu episodenya menjadi bos di negeri sendiri. Kalau itu lah ya. Tidak di mana coba Pak. Itu gimana ceritanya? Ya. Ini Cirebon loh. Yang cowoknya di Arab ya, terus istrinya di Taiwan. Saya coba play aja ya. Ini nggak apa-apa kan? Kita sambil santai aja ya. Konsepnya banyak sebenarnya. Nih, kalau tadi mau teori gini. Itu loh yang di-share Pak Abdi. Ya sambil santai aja ya. Kita cari kalau yang belum nonton. Dia kapan kawin ini bukan yang ini. Bukan yang ini. Perubahan juga Pak. Iya. Perubahan status ya. Lestari juga jangan berat kawinnya ya. Teman Amerika itu lah Pak. Terus itu sendiri ya. Coba deh. Coba. Nah itu yang atas. Nah ini. Kan ada 2 tahap kan. Jadi kenapa sih? Yang bagian bawah kali Pak. Yang lengkap Pak, full. Nah, Pak. Yang atas itu. Semuanya pun. Iklan, sebenarnya iklannya Justin Bieber ya, aku nggak suka itu. Ini bagus ya buat minyak. Di apa? Kurang jeleknya. Ini harusnya di Wong Solo.
lanjutkan sekolah. Ya, Sekolah Anda terakhir apa? STEMIA. Kenapa nggak bisa melanjutkan sekolah? Ya mungkin karena faktor ekonomi kali ya. Kenapa? Orang tua Anda kerja apa? Ayah saya seorang supir truk waktu itu, ibu saya seorang buruh tani aja. Terus waktu itu adik-adik saya Kita ambil masih satu kecil. tokoh aja ya. Saya lulus SEMEA itu Mirip-mirip terus dengan pengen nurusin ke kuliah ya, ingin ngambil manajemen bisnis kayak gitu. Tapi Tapi karena adik-adik masih butuh biaya, masih butuh sekolah, dan ayah saya dan matanya udah mulai nggak fokus gitu, jadi sempat kadang kerja, kadang nggak kayak gitu. Jadi itu membuat Anda tidak bisa melanjutkan sekolah. iya, kalau lihat teman-teman kuliah gitu pulang, kayaknya di sini Sakitnya di sini. Ya. Sakitnya. Iya. Oke. Setelah gagal melanjutkan kuliah atau sekolah, ngapain? Waktu itu saya sempat kerja jadi BA di beauty advisor dari sebuah produk kosmetik kayak gitu. 1 tahun di 98 itu, terus saya kena perampingan perusahaan waktu itu. Di PHK. Ya waktu Krismon itu kan banyak sekali yang di PHK. Nah akhirnya saya pulang di rumah berapa bulan itu udah nggak betah. Akhirnya ada seorang sponsor yang datang ke rumah nawarin saya untuk kerja ke luar negeri. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau kita ikuti dulu kisah tentang Rika. Hong Kong merupakan salah satu negara tujuan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Salah satunya adalah Rika Susanti. Wanita berusia 35 tahun ini sempat bekerja menjadi TKW selama 8 tahun sebelum akhirnya memutuskan kembali ke tanah air dan memulai usaha sendiri. Tak ada pilihan bagi Rika selain menjadi TKW. Pasalnya saat itu, tahun 1998 sedang terjadi krisis moneter. Banyak perusahaan yang melakukan PHK. Cukup sulit bagi dirinya yang hanya lulusan SEMEA mencari pekerjaan. Hingga akhirnya Rika memutuskan untuk merantau demi mengais rezeki ke negeri orang. Bertahun-tahun bekerja di negeri orang membuat Rika rindu pada keluarga, khususnya buah hatinya, Lady Dara Purwandiga. Putri tunggalnya itu harus tumbuh jauh dari sentuhan kasih sayangnya. Kepergian suami tercinta akibat kecelakaan membuat Rika akhirnya memutuskan kembali ke kampung halaman. Bermodal gajinya selama bekerja sebagai TKW dan juga pelatihan wirausaha yang didapatnya di Hong Kong, Rika mantap berbisnis dan melakukan berbagai inovasi. Mulai dari memperbanyak varian menu hingga menarik pelanggan dengan memberikan tambahan minuman gratis kepada konsumen yang sebagian besar adalah mahasiswa. Kini setiap hari Rika dibantu ibunya, Samyam, menyiapkan semua kebutuhan warungnya, mulai dari belanja ke pasar, mengolah hingga memasak. Ada banyak menu yang disajikan di warung barokah ini. Bakso tersenyum dan minuman bubble cream yang diberi nama Rich Tea menjadi salah satu favorit pelanggannya. Bagi Rika, pencapaiannya ini bisa ditiru siapa saja karena peluang usaha ada di mana-mana. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya agar kesuksesan bisa diraih. Sesudah di PHK, lagi tidak punya pekerjaan, ditawari untuk bekerja di Taiwan. Iya. Kerja apa di sana? Sebagai PRT. Membantu rumah tangga. Iya. Waktu itu umur berapa? Umur 19 tahun. 19 tahun. Iya. Menarik karena pengalaman banyak tenaga kerja Indonesia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Iya. Menjadi tenaga kerja di negeri orang. Apakah Anda juga mengalami hal yang sama? Alhamdulillah enggak ya. Tapi kalau ketemu sama majikan cerewet, majikan keras gitu ya. Tapi kan kalau kayak pelecehan, kayak apa itu dipukul gitu sih nggak pernah. Tidak ya. Tapi katanya Anda harusnya jadi babysitter di situ, tapi kemudian ternyata dipekerjakan di Iya. restoran. Iya.
Seberapa susahnya pekerjaan di restoran? Aduh, susah banget ya. Apa sih yang Anda kerjakan di restoran itu? Oh, di restoran itu kan kita di bagian belakang ya, cuci piring, cuci sayur, ya cuci-cuci persiapan daging dan lain sebagainya kayak gitu. Ya nyapu, ya ngepel, ya bersih-bersih. Kalau di sana kerja sehari berapa jam itu? Kalau waktu di Taiwan itu saya mulai kerja jam 9:30, 10 sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Seminggu berapa hari kerjanya? Full kita nggak, aku 3 tahun di sana nggak pernah holiday. Tidak pernah sehari pun istirahat atau Nggak libur? pernah istirahat. Terus gaji juga nggak pernah dikasih. Maksudnya majikan saya takut saya kabur, semua dokumen saya dia ditahan. Paspor juga disimpan? Iya, KTP juga ditahan. Terus kontrak yang sebenarnya apa saya juga nggak tahu. Anda katanya pernah ditangkap polisi? Iya. Kenapa? Ya karena job ini yang tidak sesuai dengan kontrak. Saya taunya kalau kontrak saya itu ngerawat anak kecil ya waktu saya ketangkap polisi ini. Setelah ditangkap polisi katanya Anda kemudian pulang? Waktu Dikirim itu pulang, disuruh pulang, disuruh atau mau pulang? Disuruh, langsung Disuruh ada pulang. notis kamu harus pulang kayak gitu. Lalu uang yang dibawa pulang berapa waktu itu? Waktu itu uangnya sekitar 150-an karena saya nggak pernah 150 libur, 150 juta mungkin. juta. Oh, jadi akhirnya uangnya dikasih sama juragannya atau majikan? Iya, Jadi paling tidak upah Anda dibayar lah ya? iya. Terus uang yang segitu dibawa pulang dibuat apa ya? Sempat juga beli sawah ya. Beli sawah? Beli sawah, sempat Terus? juga ada beli motor. Terus juga buat usaha orang tua. Usaha apa? Waktu itu orang tua bisnis jualan buah-buahan. Itu lumayan gede modalnya ya karena kirim ke Bali, sempat kirim ke Bandung gitu, ke Jakarta. Terus bagaimana nasib usaha itu? Akhirnya gulung tikar. Jadi uang hilang juga? Ya begitulah, Sampai utang atau enggak? banyak. Banyak utang? Iya, Lalu modal Anda sawah, motor, apa segala macam bagaimana nasibnya? terjual, Habis? habis, Jerih payah 3 tahun lenyap habis. tanpa kesan dan pesan. Iya, Lalu setelah itu Rika kembali menjadi TKI di Hong Kong. Lalu bagaimana dengan cita-citanya untuk menjadi pengusaha? Berhasilkah? Ikuti terus Ki Candy. HP saya kok ada SMS yang aneh-aneh gitu. Terus saya telepon keluarga, dia bilang nggak ada apa-apa gitu. Terus saya telepon ibu udah nggak bisa ngomong. Usaha bangkrut, uang hilang, kemudian Anda berpikir untuk jadi TKI lagi. Waktu itu saya udah nikah, terus mungkin karena ngelihat orang tua sedih banget ya, ngelihat orang tua susah. Terus waktu itu aku tanya sama saudara kayak gitu kan, waktu itu 决定跟他客户知道你是谁，我们小开店。副总你好，李总。 itu sawahnya dijual sama saudara. Karena apa? Karena ingin melunasi utang dari orang tua. Terus suami saya mau ke laki. Terus akhirnya tujuan saya ke Hong Kong karena waktu itu saya mau ke Taiwan lagi tutup ya. Terus saya kembali ke Hong Kong, ya wis tidak apa-apa saya ke Hong Kong. Terus di sanalah awal perjalanan kita di sini. Jadi saya berpikir ke sana mau cari uang untuk membantu keluarga. Nggak kapok jadi TKI di luar negeri? Sepertinya sih kapok, tapi karena mungkin keadaan ya, sebenarnya bukan pilihan sebenarnya. Tapi saya nggak punya skill, mau kerja juga kerja apa, saya juga nggak tahu mau usaha apa. Akhirnya ya mungkin satu-satunya jalan yang terbaik saya kembali lagi menjadi TKW. Waktu itu sudah punya anak? Sudah, anak